Tepat di angka 3 pagi. Jam 3 pagi. Aku terbangun bukan karena mimpi buruk. Bukan juga suara langkah. Tapi karena sebuah radio tua menyala sendiri di ruang tamu. Suaranya pelan. Retak. Seperti orang berbicara dari tempat yang tidak seharusnya. Dan lalu, radio itu menyebut namaku. Salah sebut. Tidak lengkap. Tapi jelas. Kenapa benda mati tahu siapa aku? Selamat datang kembali di Malam Marah. Tempat cerita tidak berteriak, tapi menunggu kamu mendekat. Matikan lampu. Pasang headset. Karena cerita ini, lebih nyaman didengar saat dunia sedang diam. Mari masuk ke cerita. Aku sebenarnya tidak ingin bermalam di rumah ini. Rumah tua peninggalan kakek, di ujung desa, jauh dari tetangga. Tapi hujan turun terlalu deras. Motor mogok. Dan malam sudah terlalu dalam untuk kembali. Rumah ini kosong sejak kakek meninggal setahun lalu. Tidak ada listrik selain satu lampu ruang tengah. Tidak ada suara selain hujan dan serangga malam. Aku menggelar tikar di ruang tamu. Di sudut ruangan, radio tua itu masih ada. Berwarna coklat kusam. Antena patah. Kaca penunjuk frekuensi retak seperti bekas kuku. Radio itu sudah rusak sejak aku kecil. Kakek sering bilang, biarkan saja. Jangan disentuh. Aku tidak pernah tahu alasannya. Jam dinding menunjukkan pukul 2.54. Aku mencoba tidur. Mata terpejam. Pikiran kosong. 3 menit berlalu. Suara statis muncul pelan. Seperti napas yang ditahan terlalu lama. Kerak, SSSHH. Aku membuka mata. Radio itu menyala. Lampu indikator kecil berwarna oranye hidup redup. Padahal colokannya tidak terpasang kemanapun. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku duduk perlahan, menahan napas. Ruangan terasa lebih dingin dari sebelumnya. Suara dari radio tidak langsung jelas. Bukan lagu. Bukan iklan. Hanya suara gesekan. Lalu jeda panjang. Seperti seseorang sedang menunggu waktu yang tepat untuk bicara. Aku mendekat setapak demi setapak. Lantai kayu berderit pelan. Setiap bunyi terasa terlalu keras. Kemudian suara itu muncul. Bukan kalimat. Bukan juga bisikan. Hanya satu suku kata. MA. Aku berhenti. Radio diam sejenak. Lalu suara itu terdengar lagi. Ra? Nadanya datar. Tidak emosional. Seperti membaca daftar. Aku menelan ludah. Nama itu terlalu dekat. Terlalu pribadi. Aku mematikan radio. Atau setidaknya mencoba. Tanganku gemetar saat menyentuh tombol. Tombolnya keras. Macet. Suara tidak berhenti. Justru berubah. Sekarang terdengar seperti seseorang menarik napas, lalu menirukan caraku berbicara. Intonasinya sama. Jeda napasku sama. Radio itu tidak bersuara keras. Ia pelan. Sabar. Seolah tahu, aku pasti mendengarkan. Dan di saat itu, aku sadar satu hal yang membuat tengkuku dingin. Radio ini tidak menyala untuk menakutiku. Radio ini menyala karena aku datang. Dan pertanyaannya, kalau bukan aku yang menyalakannya,
Siapa yang menungguku sejak awal? Aku berdiri mematung di depan radio. Suara itu masih mengalir pelan. Tidak mendesak. Tidak memaksa. Seperti tahu aku tidak punya pilihan selain mendengar. Aku menarik tanganku dari tombol. Percuma. Radio tetap menyala. Lampu indikator oranye itu berkedip sekali. Lalu stabil. Suara statis mereda. Digantikan suara napas. Lebih dekat sekarang. Aku melangkah mundur. Punggungku menyentuh dinding kayu yang dingin. Hujan di luar terdengar makin jauh, seolah rumah ini sedang memisahkan diri dari dunia. Radio kembali bersuara. Kali ini bukan suku kata. M-A, Ra, M-A. Aku menutup telinga. Terlambat. Cara pengucapannya, itu caraku sendiri. Aku mengenali jedanya. Cara huruf R, kutekan lebih lama. Kesalahan kecil yang sering kutertawakan. Tidak ada orang lain yang tahu itu. Tidak ada. Aku membuka telinga perlahan. Suara itu berlanjut. Sekarang membentuk kalimat pendek. Terputus-putus. Seperti rekaman lama. Kalau, dengar, jangan, jawab. Aku menahan napas. Kalimat itu pernah kuucapkan. Dulu. Saat masih kecil. Aku ingat malam itu. Kakek memintaku menjawab suara dari radio ini. Aku menolak. Aku ketakutan. Dan sekarang, radio ini mengingatnya. Aku mencari sumber listrik. Kabel radio tergeletak di lantai. Ujungnya terkelupas. Tidak terhubung ke stop kontak. Radio ini tidak butuh daya. Ia butuh kehadiran. Aku berteriak memanggil siapapun. Tidak ada jawaban. Suaraku mati sebelum mencapai pintu. Radio mendadak berhenti. Hening. Terlalu hening. Beberapa detik berlalu. Aku berharap semua ini berhenti di situ. Lalu suara baru muncul. Bukan suaraku. Bukan suara kakek. Suara orang lain. Lebih tua. Serak. Ia menyebut nama. Nama yang kukenal. Nama tetangga lama. Yang meninggal 3 tahun lalu. Radio menyebutnya sekali. Lalu berhenti. Kemudian nama lain. Dan yang lain. Aku menyadari polanya. Radio ini tidak berbicara. Ia sedang membaca. Daftar. Tanganku dingin. Kakiku lemas. Kalau ini daftar, urutan apa yang sedang berjalan? Dan yang membuat dadaku terasa kosong. Namaku belum disebut lagi. Apakah itu berarti aku aman? Atau justru, aku sedang menunggu giliran? Aku tidak langsung mematikan radio. Aku juga tidak berlari. Entah kenapa, tubuhku memilih diam. Seolah ada sesuatu yang ingin ku tahu, meski aku takut pada jawabannya. Suara di radio berhenti tepat setelah nama terakhir disebut. Tidak ada statis. Tidak ada napas. Hening yang tersisa terasa berat. Aku mendekat lagi. Radio itu hangat. Padahal seharusnya dingin. Tanganku gemetar saat membaliknya. Di bagian belakang, di bawah debu tebal, ada tulisan tangan. Tulisan kakek. Aku mengenali goresannya. Hurufnya miring. Tekanannya tidak rata. Jangan dengarkan siaran jam 3. Aku menelan ludah. Di bawahnya ada kalimat lain, lebih kecil. Itu bukan radio. Aku mundur 1 langkah. Jam dinding berdetak pelan. Pukul 2.58. Tulisan itu belum selesai. Ada catatan terakhir, hampir pudar. Kalau kamu membaca ini, berarti aku gagal menghentikannya.
Radio tiba-tiba menyala lagi. Bukan statis. Bukan napas. Suara langkah kaki. Seperti seseorang berjalan di atas lantai kayu. Padahal aku sendirian. Aku memutar knob frekuensi. Tidak tahu kenapa. Tapi jariku bergerak sendiri. Setiap putaran menghasilkan suara berbeda. Tangisan. Batuk. Doa yang terpotong. Lalu, suara orang-orang menyebut nama mereka sendiri. Dengan nada pasrah. Aku berhenti di satu frekuensi. Suara kakek terdengar. Bukan kenangan. Bukan rekaman lama. Suaranya utuh. Tenang. Kalau kamu dengar ini, jangan lakukan kesalahanku. Dadaku sesak. Aku kira ini hanya alat, lanjutnya. Cara mendengar mereka sebelum pergi. Radio berdengung. Mereka yang belum selesai. Aku menutup mata. Kakek tidak sedang memperingatkanku. Ia sedang mengaku. Radio itu bukan alat pemanggil. Bukan pengusir. Radio itu pencatat. Ia merekam suara orang-orang yang mendekati batas. Yang tinggal selangkah lagi. Radio berbunyi lagi. Satu suara baru masuk. Aku mengenali napas itu. Aku mengenali jedanya. Itu aku. Tapi aku tidak sedang berbicara. Suara itu menyebut satu kalimat. Belum sekarang. Aku membuka mata. Jam dinding berhenti. Pukul 2.59. Radio diam. Dan untuk pertama kalinya, aku berharap namaku tidak pernah disebut. Karena sekarang aku tahu. Daftar itu bukan daftar orang mati. Daftar itu, orang yang akan berbicara melalui radio setelah mereka tidak lagi bisa bersuara. Dan pertanyaannya, kalau suaraku sudah direkam, apa yang sedang menungguku di jam 3? Aku menatap jam dinding yang membeku. Jarumnya berhenti di satu posisi. Pukul 2.59. Tidak bergerak. Tidak berdetak. Aku menunggu. 1 detik. 2. Tidak ada perubahan. Radio tetap diam. Lampu indikatornya menyala stabil. Tidak berkedip lagi. Seolah ia juga sedang menunggu sesuatu. Aku melangkah ke pintu depan. Menarik gagangnya. Pintu tidak terkunci. Tapi tidak mau terbuka. Kayunya dingin. Lebih dingin dari sebelumnya. Aku mencoba jendela. Hasilnya sama. Rumah ini tidak menahanku dengan paksa. Ia hanya tidak mengizinkan. Udara terasa berat. Seperti ruangan tanpa ventilasi. Aku kembali ke radio. Tulisan kakek terlintas di kepalaku. Itu bukan radio. Aku menyadari satu hal yang terlambat. Jam 3 bukan waktu. Jam 3 adalah kondisi. Radio tidak menyala karena jam menunjukkan angka tertentu. Radio menyala ketika seseorang berada di titik itu. Titik antara pergi dan tertinggal. Aku duduk di lantai. Punggung bersandar ke dinding. Lampu ruang tamu berkedip pelan. Bukan mau mati. Seperti ragu. Radio menyala lagi. Bukan suara. Melainkan bunyi klik. Seperti tombol ditekan dari dalam. Lalu suara perempuan muncul. Pelan. Hampir tidak terdengar. Ia menyebut nama anaknya. Aku mengenali nama itu. Anak tetangga lama. Yang hilang bertahun-tahun lalu. Tidak pernah ditemukan. Radio berhenti. Lampu berkedip lebih cepat. Aku sadar. Radio ini bukan membaca masa lalu. Ia membaca yang tersisa. Orang-orang yang belum selesai. Yang masih menunggu sesuatu. Atau seseorang.
Dan sekarang aku di sini. Lampu mati. Gelap. Hanya cahaya kecil dari radio yang tersisa. Dalam gelap, aku mendengar napasku sendiri. Terlalu keras. Terlalu cepat. Lalu suara itu muncul lagi. Suaraku. Kali ini lebih jelas. Aku dengar. Aku menutup mulut. Aku tidak bicara. Radio tertawa kecil. Bukan tawa senang. Lebih seperti lega. Klik. Jam dinding bergerak. Pukul 3. Tepat 1 detik. Radio mati. Lampu menyala kembali. Pintu terbuka. Segalanya normal. Terlalu normal. Aku berdiri terpaku. Kalau ini sudah selesai, kenapa dadaku terasa kosong? Kenapa rasanya seperti ada sesuatu yang baru saja dilepaskan, bukan dariku, tapi daripada aku? Dan yang paling mengganggu, kalau jam 3 sudah lewat, kenapa aku merasa belum benar-benar pergi? Pagi datang tanpa suara. Tidak ada burung. Tidak ada angin. Aku berdiri di teras rumah kakek, menatap jalan tanah yang basah. Hujan sudah berhenti sejak lama. Seolah malam itu tidak pernah terjadi. Aku menoleh ke belakang. Pintu rumah terbuka lebar. Lampu mati. Radio tua itu kembali diam, tak bernyawa. Aku pergi tanpa menoleh lagi. Di jalan, aku mencoba meyakinkan diri. Aku lelah. Kurang tidur. Semua itu hanya sugesti. Sampai ponselku bergetar. 1 notifikasi. Rekaman suara tersimpan otomatis. Waktu, pukul 3. Aku berhenti. Aku tidak pernah merekam apapun. Tanganku gemetar saat memutarnya. Beberapa detik pertama hanya hening. Lalu napas. Tarikan napas pendek. Terlalu ku kenal. Itu suaraku. Dengar baik-baik, kataku di rekaman itu. Nada tenang. Tidak panik. Seperti sedang menjelaskan sesuatu yang sudah kuterima. Kalau kamu mendengar ini, berarti kamu sudah keluar. Aku menelan ludah. Aku tidak bisa. Kalimat itu berhenti di tengah. Lalu dilanjutkan dengan suara lain. Bukan suara radio. Bukan suara kakek. Suara seseorang yang sedang belajar menirukan caraku bicara. Pelan. Hati-hati. Kita butuh pengganti. Rekaman berakhir. Aku menjatuhkan ponsel. Di kepalaku, potongan-potongan malam itu menyatu. Radio tidak mencatat orang mati. Radio mencatat yang menggantikan. Setiap suara yang pergi, harus ada yang meneruskan. Aku pulang ke rumah kontrakan. Mengunci pintu. Menyalakan semua lampu. Aku tidak tidur. Jam di dinding bergerak normal. Tidak ada yang aneh. Sampai malam berikutnya. Pukul 2.57. Ponselku menyala sendiri. Aplikasi perekam terbuka. Lampu indikator merah berkedip. Aku belum menyentuh apapun. Lalu suara keluar dari speaker. Bukan dari ponsel. Dari ruang tamu. Radio kecil yang tidak pernah kupunya, menyala di sudut ruangan. Dan sebelum aku sempat bergerak, aku mendengar suaraku sendiri menyebut nama orang lain. Dengan nada yang sama. Pelan. Sabar. Seperti radio itu dulu. Cerita ini tidak berakhir di rumah kakek. Cerita ini berpindah. Dan sekarang pertanyaannya bukan lagi apakah radio itu akan menyala. Tapi siapa yang akan mendengar namanya disebut berikutnya? Kadang, yang menyeramkan bukan suara dari benda tua. Tapi kesadaran bahwa kita perlahan menjadi bagian dari suara itu.
Kalau kamu masih terjaga sampai akhir, mungkin bukan karena ceritanya. Mungkin karena malam ini belum selesai denganmu. Sampai jumpa di bisikan berikutnya. Malam Mara.